Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alvin Adrianto Draha. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah storytelling yang sangat menarik dengan tema penggunaan digitalisasi dan QRIS. Dan saya memilih subtemanya, yaitu pengalaman menggunakan QRIS. Selamat menyaksikan. Pada waktu itu, sepulang sekolah, di Kepulauan Nias, matahari terasa sangat terik. Saya memutuskan untuk mampir ke sebuah warung kecil yang sederhana. Yang di depan warung tersebut terpajang berbagai macam jajanan. Dan di depan meja kasir ada sebuah kertas kecil yang pada saat itu saya tidak memperhatikannya. Setelah es teh dibuat, saya pun mengambil dompet saya dan menghitung uang saya. 100.000 tidak, 50.000 juga tidak ada. Hanya beberapa lembar saja yang nominalnya tidak cukup untuk membayar es teh. Dalam hati saya ingin berkata, "Bu, maaf, saya batal mengambil es tehnya." Pada waktu itu rasanya sangat campur aduk. Malu, takut, gugup dan bingung. Namun sebelum saya mengatakannya, ibu penjual tersenyum dan berkata, "Nak, kalau ada handphone bisa saja menggunakan QRIS bayarnya." Dalam hati saya, QRIS, saya sih pernah mendengarnya, namun saya belum pernah mencobanya. Ibu itu menunjuk sebuah barcode yang ternyata sejak tadi ada di depan saya, namun saya belum memperhatikannya. Saya pun membuka aplikasi mobile banking dengan tangan yang gemetar. Saya memilih menu QRIS. Saya arahkan kamera ke barcode. Saya masukkan nominal. Lalu saya menekan tombol bayar. Beberapa detik kemudian, transaksi berhasil. Bersamaan dengan itu, saya mendengar di handphone ibu penjual terdengar suara notifikasi. Kemudian ibu tersebut mengatakan, "Nak, transaksinya sudah berhasil." Setelah saat itu, saya pun menghela nafas lega. Saya tidak menyangka hal yang dulunya saya anggap hal yang rumit ternyata begitu mudah dan praktis. Sejak saat itu, saya menggunakan QRIS dalam berbagai kesempatan. Saat membeli makan siang, saat membeli alat tulis, bahkan ketika saya berkunjung ke sebuah bazar UMKM di daerah saya. Semakin sering saya menggunakan QRIS, semakin sering pula saya merasakan manfaatnya. Saya tidak perlu membawa uang tunai dengan jumlah yang banyak. Tidak perlu lagi mencari uang yang pas. Dan juga tidak perlu menunggu uang kembalian. Semuanya menjadi lebih praktis, mudah, dan juga aman. Namun, pengalaman paling berkesan bukan ketika saya menjadi pembeli, tetapi ketika saya berbincang terhadap salah satu pelaku UMKM.
Suatu hari, saya membeli gorengan di tempat langganan. Sekarang, saya melihat di tempat jualan tertempel barcode QRIS. Dengan rasa penasaran, saya pun bertanya, "Bu, sejak kapan menggunakan QRIS?" Lalu ibu tersebut menjawab dengan tersenyum, "Baru beberapa bulan, Nak. Ternyata anak muda lebih suka menggunakan QRIS kalau membayar. Jadi jualan ibu sekarang jadi ramai deh." Lalu ibu tersebut juga sedikit bercerita. Beliau mengatakan bahwa sekarang dia tidak perlu khawatir ketika membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak. Semua transaksi tercatat dengan rapi. Dengan percakapan sederhana itu, saya memahami satu hal, bahwa digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, internet, atau handphone, tetapi juga bagaimana teknologi membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik. Sebagai generasi muda, saya percaya bahwa kami bukan hanya sekedar pengguna teknologi, tetapi juga membantu orang lain untuk berani memulai. Saya pernah mengajarkan orang tua saya untuk mencoba menggunakan QRIS. Awalnya mereka ragu, namun sekarang mereka bahkan sering menggunakan QRIS ketika berbelanja. Dari sini saya belajar bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil. QRIS bukan hanya sekedar barcode, tetapi hal yang membantu perkembangan masyarakat dan UMKM lebih mudah. Demikian storytelling yang dapat saya sampaikan untuk kita pada saat ini. Saya percaya semuanya dapat bermanfaat. Terima kasih, ya Allah.